Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naswa Makaila Ataya dari kelas Biologi B dengan NIM 12570200092. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian 5 soal kimia dasar yang mencakup materi mengenai termokimia, laju reaksi, kesetimbangan, redoks, dan kimia organik. Nah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama atau soal yang pertama, yaitu mengenai termokimia. Di sini diketahui delta H derajat F C8H18 dengan nilai minus 208,4 kJ per mol. Lalu delta H derajat F H2O dengan nilai minus 286 kJ per mol. Lalu delta H derajat F CO2 dengan nilai minus 394 kJ per mol dan densitas C8H18 dengan nilai 0,703 G per mol atau gram per mili. Maaf. Nah, lalu di sini ada 3 bagian soal. Di soal yang pertama yaitu kita disuruh untuk menghitung panas yang dibebaskan jika 1 liter gas oktana atau C8H18 dibakar. Nah, sebelum menghitung, di sini kita harus menuliskan dulu persamaan reaksi pembakaran, yaitu C8H18 ditambah 25/2 O2 menghasilkan 8 CO2 ditambah 9 H2O. Nah, karena di sini 25/2 O2, jadi kita kalikan 2, jadi 2C8H18 ditambah 25O2 menghasilkan 16 CO2 ditambah 18 H2O. Nah, langsung saja kita menghitung yang bagian A-nya, yaitu kita menghitung dulu mencari delta H. Rumus delta H itu yaitu koefisien delta Hv produk dikurangi koefisien delta Hv reaktan. Nah, di sini langsung aja, yaitu kan produknya ada CO2 dan ada H2O. Lalu si reaktannya ada C8H18. Jadi, kita masukin koefisien CO2 yaitu 16. Lalu kita masukin delta H derajat V-nya yaitu minus 394. Ditambah koefisien dari H2O yaitu 18, lalu dikali delta H derajat F H2O yaitu minus 286. Lalu kita masukkan koefisien dan nilai delta H dari reaktan. Ya, jadi setelah yang tadi langsung dikurangi, lalu masukkan koefisien reaktan yaitu 2. Dan delta H derajat F dari C8H18 yaitu 208,4. Nah, kita kalikan dulu, kita kalikan yang koefisien delta CO2 lalu ditambah koefisien dari dari hasil yang H2O. Nah, itu tuh jadi minus 6.304 dikurang 5.148. Lalu dikurangi hasil dari yang reaktan tadi minus 416,8. Nah, langsung aja ini hasil dari yang minus 6.304 dikurangi 5.149 yaitu minus 11.452. Nah, ditambah, kenapa ditambah? Karena min tambah min jadi min ya. Itu jadi 416,8. Jadi minus 11.452 ditambah 416,8 yaitu minus 035,2 kilojoule. Nah, karena ini tuh hasil dari dengan koefisien 2 mol, sedangkan kan kita butuhnya yang per mol, jadi yang 1 mol. Jadi gampang
tinggal dibagi 2 aja, minus 11.035,2 kilojoule dibagi 2 mol, yaitu minus 5.517,6 kilojoule per mol. Oke. Nah, setelah kita mencari delta H, kita mencari massa. Nah, mencari massa dan molnya. Nah, di sini yang pertama yaitu massa dengan rumus P dikali V. Nah, di ini tuh P-nya tuh massanya tuh P-nya tuh yang tadi yang densitas ya, yaitu 0,703, volumenya 1000. Jadi sama dengan 703 gram. Nah, lalu kita mencari mol. Untuk mencari mol kita perlu dulu mencari MR-nya ya. MR dari oktana ini C8H18 yaitu 8 dikali 12 dari si C, lalu 18 dikali 1 dari H, yaitu 114 gram per mol. Nah, langsung aja kita cari molnya dengan rumus massa dibagi MR. Massanya yaitu tadi 703 dibagi 114, yaitu 6,167 per mol. Nah, setelah kita mencari delta H, massa, mol, lalu kita ke step yang terakhir, yaitu kita menghitung atau mencari tahu panas yang dibebaskan dengan rumus Q sama dengan mol dikali delta H. Nah, molnya tadi kan 6,167 dikali delta H-nya yang tadi 5517,6, yaitu hasilnya 34,027 kilojoule. Ke yang bagian B, soal bagian B. Di sini kita disuruh menghitung berapa berat gas H2 yang diperlukan untuk menghasilkan panas yang sama dengan panas pembakaran 1 liter gas oktana. Nah, di sini pertama-tama yaitu kita tuliskan dulu reaksi pembakarannya. H2 yaitu H2 plus setengah O2 menghasilkan H2O dengan delta H minus 286 kJ per mol. Lalu kita hitung mol H2 yang dibutuhkan, yaitu kita dengan rumus panas total dibagi delta H per mol. Panas totalnya yaitu tadi 34,027 dibagi 286. Jadinya 118,97 mol. Nah, langsung aja terus kita cari massa H2-nya, yaitu 118,97 dikali 2, yaitu jadi hasilnya 237,94 gram. Jadi berat gas H2 yang diperlukan untuk menghasilkan panas yang sama dengan panas 1 liter gas oktana, yaitu 237,94 gram. Lalu ke bagian C, bagian yang terakhir, yaitu jika tekanan gas H2 pada suhu 25 derajat Celcius adalah 170 atm, berapa volume gas H2 pada keadaan STP? Nah, volume gas H2 pada keadaan STP rumusnya itu V STP sama dengan mol dikali 22,4 liter per mol. 2,4 liter per mol ini rumusnya ya. Jadi V molnya itu yang tadi 118,97 dikali 22,4. Hasilnya 2664,9 liter. Kita bahas mengenai soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini ya, ada yaitu pertanyaannya reaksi antara ion peroksidisulfat S2O8 2- dengan ion iodida yaitu I pangkat min adalah S2NO8 2- ditambah 3I- menghasilkan 2SO4 2- ditambah I3-.
Berdasarkan data yang dikumpulkan pada temperatur tertentu seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut, tentukan yang pertama order reaksi total, yang kedua persamaan laju reaksi, yang ketiga konstanta laju reaksi. Nah, di tabel ini yaitu ada S2082- sama I- sama laju awal M per S. Nah, di nomor 1 ini ada 0,080 di yang S2082-, lalu di nomor 2-nya ada 0,080 dan nomor 3-nya ada 0,160. Lalu di yang iodida yaitu ada yang pertama ada 0,034, yang kedua 0,017 dan yang ketiga 0,017. Lalu laju awalnya di nomor 1 ada 2,2 kali 10 pangkat min 4, di nomor 2 ada 1,1 kali 10 pangkat min 4, dan di nomor 3 ada 2,2 dikali 10 pangkat min 4. Nah, langsung aja kita jawab yang bagian A, yaitu order reaksi total. Konsentrasi dari iodida ini turun setengah kali, yaitu 0,034 ke 0,017. Lajunya juga turun setengah kali, dari 2,2 kali 10 pangkat min 4 ke 1,1 kali 10 pangkat min 4. Maka order I-nya yaitu 1. Lalu di konsentrasi S2082- naik 2 kali, dari 0,080 ke 0,160. Lajunya juga naik 2 kali, dari 1,1 kali 10 pangkat min 4 ke 2,2 kali 10 pangkat min 4. Maka order S2082- nya yaitu 1. Jadi order totalnya 1 dari I dan 1 dari S20,82- sama dengan 2. Lalu yang bagian B yaitu persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksinya yaitu V sama dengan K S2082- pangkat 1 kali I- pangkat 1. Nah, lalu ke bagian C, yaitu konstanta laju reaksi. Rumusnya sama seperti yang persamaan laju reaksi, yaitu V sama dengan K S2082- pangkat 1 sama I- pangkat 1. Nah, si V ininya yaitu laju awalnya 2,2 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan K S2082-nya kita masukin yang 0,080, jadi 0,80 pangkat 1, dan yang I-nya kita masukin yang 0,034, jadi kita masukin 0,034 pangkat 1. Nah, terus karena pangkatnya 1, jadi kalau dikalikan tetap 0,080 dan tetap 0,034. Langsung aja kita pindahkan luas. K sama dengan 2,2 dikali 10 pangkat min 4 dibagi 0,0272 0,00272 ini hasil dari 0,080 dikali 0,034. Nah, sama dengan, jadi 2,2 dikali 10 pangkat min 4 dibagi 0,00272 yaitu 0,089 M pangkat min 1 S pangkat min 1. Langsung aja ke soal nomor 3. Di sini yaitu kita disuruh menghitung nilai Kp dan Kc pada suhu 25 derajat dari persamaan reaksi 2NO ditambah Cl2 menghasilkan 2NOCl. Nah, diketahui PNO yaitu 66 kPa, PCl2 yaitu 18 kPa, dan PNaCl yaitu 15 kPa. Langsung aja kita ke bagian awal, yaitu menghitung Kp. Nah, rumus dari Kp ini produk pangkat koefisien dibagi pereaktan pangkat koefisien. Nah, Kp yaitu P
produknya di sini PNOCl pangkat 2 dari si koefisiennya, lalu dibagi PNO pangkat 2 juga, karena 2 tadi kan koefisiennya 2 NO, dan PCl2 pangkat 1 karena Cl tidak ada, karena koefisiennya sini nggak tertulis berarti 1. Nah, lalu kita masukin angkanya. Tadi PNOCl itu diketahui dia 15 kPa, jadi kita masukin 15 pangkat 2 dibagi masukin P dari NO nya yaitu 66 kPa, dimasukin 66 pangkat 2 dikali 18 dari PCl2. Nah, 15 kali 15 yaitu 225 dibagi 66 pangkat 2 yaitu 4356 dikali 18. Nah, 4356 dikali 18 yaitu 78.408. Jadi 225 dibagi 78.408 yaitu 0,00287. Nah, lalu selanjutnya yaitu ke bagian yang kedua, yaitu menghitung KC. Nah, KC ini rumusnya KP per RT pangkat delta N. R-nya itu yaitu 8.314 liter kPa. T-nya yaitu 20, ini tuh T-nya ini harus Kelvin. Jadi 25 derajat Celcius ditambah 273 yaitu 298 Kelvin. Delta N yaitu selisih koefisien gas. Rumusnya jumlah koefisien produk dikurangi jumlah koefisien reaktan, yaitu jadi 2 dikurangi 3 sama dengan 1. Nah, langsung aja KC 0,00287 dibagi 8,314 dikali 298 pangkat min 1. Karena ada pangkat min 1 jadi kita ubah supaya bisa dikali, jadi 0,00287 dikali 8,314 dikali 298 pangkat 1 yaitu jadi 0,00287 dikali 2477,572 hasilnya 7,11. Kita ke soal yang nomor 4, yaitu di sini disuruh untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks. Yang pertama yaitu menyetarakan reaksi MnO4 min ditambah H2C2O4 menghasilkan Mn2+ ditambah CO2 dengan suasana asam. Langsung aja ya, kita selesaikan dulu yang pertama, yaitu pisahkan menjadi dua reaksi, ya reaksi reduksi dan oksidasi. Di sini reaksi reduksinya yaitu MnO4- yang menghasilkan Mn2+ karena bilox Mn-nya itu turun dari 7 ke 2. Nah, lalu oksidasi, reaksi oksidasinya yaitu H2C2O4 menghasilkan CO2. Kenapa? Karena bilox C-nya naik dari 3 ke 4. Nah, lalu yaitu setarakan O dan H. Setarakan atom selain O dan H. Yang pertama yaitu reduksi ini udah setara ya, MnO4- jadi Mn2+ ini udah setara. Jadi langsung aja yang oksidasi ini, karena ini belum di sini H2C2O4 menghasilkan CO2. Nah, si C-nya ini kan 2, sedangkan di C-nya ini dia menghasilkan baru 1, jadi ini belum setara. Terus di sini juga di sebelah kiri itu O4, sedangkan di sebelah kanan itu O2, jadi belum setara. Jadi di CO2 ditambahkan koefisien 2, jadi H2C2O4 menghasilkan 2 CO2. Lalu step ketiga yaitu setarakan O dan H.
Nah, dia reduksi di MnO4- ditambah 8H+ menghasilkan Mn2+ ditambah 4H2O. Lalu di yang oksidasi H2Ce2O4 menghasilkan 2CO2 plus 2H+. Selanjutnya kita setarakan muatan dengan menambahkan elektron. Yang pertama yaitu direduksi MnO4- ditambah 8H+ ditambah 5 elektron di ruas kiri menghasilkan Mn2+ ditambah 4H2O. Nah, dioksidasi yaitu supaya setara ditambahkan elektronnya di sebelah kanan, jadi H2Ce2O4 menghasilkan 2CO2 ditambah 2H+ ditambah 2 elektron. Nah, lalu selanjutnya samakan jumlah elektron. Karena yang direduksi 5 elektron dan yang dioksidasi 2 elektron, maka yang direduksi dikalikan 2, yang oksidasi dikalikan 5. Jadi yang reduksi 2 MnO4- ditambah 16H+ ditambah 10 elektron menghasilkan 2 Mn2+ ditambah 8H2O. Yang oksidasi dikalikan 5, jadi 5H2Ce2O4 menghasilkan 10 CO2 ditambah 10H+ ditambah 10 elektron. Lalu 10 elektron direduksi dan 10 elektron dioksidasi kita coret-coret. Lalu di H+ reduksi kan ada 16H+, lalu di yang oksidasi ada 10H+. Di sistem eliminasi dicoret, jadi hasilnya 6H+ dikurangi gitu. Lalu yang terakhir dijumlahkan atau hasil akhirnya yaitu 2 MnO4- ditambah 5H2Ce2O4 ditambah 6H+ menghasilkan 2 Mn2+ ditambah 10 CO2 ditambah 8H2O. Nah, lalu yang ke bagian 2 atau bagian B yaitu di sini disetarakan FeCr2S4 ditambah MnO4- menghasilkan Fe3+ ditambah CrO42- ditambah Mn2+ ditambah SO42-. Pisahkan menjadi dua reaksi, yaitu di sini reaksi reduksinya MnO4- ditambah menghasilkan Mn2+, lalu oksidasinya FeCr2S4 menghasilkan Fe3+ ditambah CrO42- ditambah SO42-. Nah, sama seperti yang tadi yang pertama. Lalu selanjutnya yaitu setarakan atom selain O dan H. Yang pertama karena reaksi reduksi sudah setara, jadi kita setarakan atom O dan H-nya di reaksi oksidasi, yaitu FeCr2S4 menghasilkan Fe3+ ditambah 2CrO42- ditambah 4SO42-. Lalu setarakan O dan H direduksi MnO4- ditambah 8H+ menghasilkan Me2+, ditambah 4H2O. Lalu dioksidasi FeCr2S4 ditambah 24H2O menghasilkan Fe3+ ditambah 2CrO42- ditambah 4SO42-. Lalu setarakan muatan tambah elektron. Yang pertama yaitu reduksi MnO4- ditambah 8H+, ditambahkan elektron di ruas kiri yaitu 5 elektron menghasilkan Mn2+ ditambah 4H2O. Lalu yang oksidasi FeCr2S4 ditambah 24H2O ditambahkan elektronnya di ruas kanan yaitu menghasilkan Fe3+ ditambah 2CrO42- ditambah 4SO42- ditambah 39 elektron. Nah, karena yang lalu selanjutnya disamakan elektronnya, jadi yang reduksi dikalikan 39, yang oksidasi dikalikan 5. Jadi 39 MnO4- ditambah 312H+ ditambah 105 elektron menghasilkan 39 Mn2+ ditambah 156H2O. Yang oksidasi jadi 5 FeCrS2 ditambah 120H2O menghasilkan 5 Fe3+ ditambah 10 CrO42- ditambah 20 SO42- ditambah 101
95 elektron. Lalu hasil sementaranya 5 FeCr2S4 ditambah 39 MnO4- ditambah 72H+ menghasilkan 5Fe3+ ditambah 10 CrO4 2- ditambah 20 SO4 2- ditambah 39 Mn2+ ditambah 36 H2O. Nah, hasil akhir dalam suasana basahnya 5 FeCr2S4 ditambah 39 MnO4- ditambah 36 H2O menghasilkan 5 Fe3+ ditambah 10 CrO4 2- ditambah 20 SO4 3- 2- ditambah 39 Mn2+ ditambah 72 OH-. Soal yang terakhir yaitu soal nomor 5 di sini yaitu disuruh untuk menuliskan nama senyawa dan struktur dari soal berikut. Nah, yang pertama ini ada mengenai alkohol karena di sini terdapat gugus fungsinya yaitu OH. Nah, untuk menuliskan nama senyawa ini pertama-tama itu harus mencari rantai terpanjang dari ini ya. Nah, di sini rantai kalau kita ke pinggir rantainya hanya cuma 4 karena CH3, CH, CH, CH3. 1 2 3 4. Nah, tapi di sini ada yang lebih panjang kalau kita mengambilnya ke bawah belok gitu. Jadi CH1 2 3 4 5. 5 ada 5, yang tadi 4, yang ini 5. Nah, untuk penomorannya, kalau ada gugus fungsi seperti OH kayak gini, itu kita nomorin dari yang terdekat dari si OH ininya. Tapi kalau misalnya nggak ada OH, kita menomorinya dari yang terdekat dengan cabang. Nah, jadi ini kita nomorin dari yang terdekat dengan OH, yaitu berarti dari sebelah kiri ini ya, dari awal. 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah. Nah, di sini ada cabangnya 1. Kalau cabangnya 1 berarti itu metil. Nah, karena ini ada di nomor 3, jadi dituliskan 3 metil. Nah, si gugus fungsi OH ini ada di nomor 2. Jadi dituliskan 2 karena 5 jadi penta, terus alkohol jadi ditambahkan OL jadi pentanol. Jadi 3 metil 2 pentanol. Langsung aja yang ke nomor 2. Ini mengenai ether. Di sini ada CH3, CH, CH2, O, CH2, CH3. Nah, untuk penomorannya dari O ke sebelah kiri. Rantai terpanjangnya udah pasti ini cuma 3, 1, 2, 3. Dan untuk penomorannya udah pasti dari terdekat dengan gugus fungsi dari O-nya, yaitu dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Jadi 1, 2, 3. Nah, terus dia punya cabangnya 1. 1 itu berarti kalau cabangnya 1 berarti metil di nomor 2. Jadi 2 metil, ditulis 2 metil. Nah, untuk dari O ke sebelah kanannya itu juga ada penamaannya. Karena si O-nya ini terletak di nomor 1, jadi 2 metil terus strip 1 strip etoksi, karena cabang dari si O-nya ini ada 2, jadi ada strip 2 gitu. Jadi etil kan harusnya, nah diganti karena ini ether jadi etoksi, jadi 2 metil 1 etoksi propana karena 3 karena rantainya 3 ya, jadi propana. Langsung aja ke nomor 3 yaitu C. Di sini yaitu mengenai aldehid. Di sini ada gugus fungsi COH ya. Nah, cari rantai terpanjangnya, yaitu dimulai dari C yang dekat dengan gugus fungsi. Jadi dimulai dari C ini. Jadi 1, 2, 3 ke sebelah kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6. Terus di sini ada 1 cabang di nomor 5. Jadi
5 metil, karena ini 6 yaitu heksana, terus karena ini aldehid jadi sama seperti alkohol diganti menjadi OL, jadi 5 metil heksanol gitu. Lalu di nomor 4 yaitu ada keton. Di sini ada gugus fungsinya keton CO ya di sini. Nah, penomorannya dimulai dari rantai panjang dan dimulai dari yang terdekat dengan gugus fungsi dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, di sini juga ada cabangnya di nomor 3. Jadi 3 metil, terus si gugus fungsinya ada di nomor 2, jadi 3 metil 2. Karena ini 4 jadi butana, karena keton juga jadi akhirannya diganti jadi ON, jadi 3 metil 2 butanon. Nah, lalu yang kelima ada mengenai asam oksalat. Cari rantai terpanjang dan cari yang terdekat dengan gugus fungsi. Di sini ada gugus fungsinya di sebelah kanan COOH. Ini dimulai dari C ke sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 5 itu berarti kan pentana. Nah, karena ini asam oksalat, jadi di akhirnya ditambahkan OAT, jadi pentanoat gitu. Terus ini ada 3 cabang ya, ada 3 cabang di nomor 2 dan di nomor 3. Terus metil gitu ya cabangnya, 1 gitu. Jadi terus kalau asam oksalat itu awalannya harus diberi asam, nama asam. Jadi asam 2,2 karena ini cabangnya ada di atas bawah gini di nomor 2, jadi 2,2. Terus 3 ya, ada lagi trimetil. Nah, karena ada 3 metil jadi trimetil. Kalau ada 2 berarti dimetil, kalau ada 4 berarti tetrametil. Nah, karena ini ada 3 jadi trimetil. Terus strip pentanoat. Pentanoat tadi karena ini ada cabang terpanjangnya ada 5 ya. Cabang apa sih? Rantai terpanjangnya 5. Itu. Lalu yang ke-6, di sini disuruh menuliskan struktur rantainya 4,4 dietil strip 3,5,5,6 tetrametil heptana. Nah, kita bikin rantai terpanjangnya yaitu heptana. Berarti heptana ini berarti 6 kan? Jadi kita buat rantai heptana ya 6. Heptana 7, maaf. Nah, di sini kita tulis 1, 2, 3 CH3, CH2, CH3, CH2, CH, CH, CH3. Jadi manjang gitu 7 C. Terus di sini 4,4 dietil, berarti di nomor 4 kita buat cabang ke atas 2 CH2 CH3, ke bawah juga CH2 CH3. Nah, lalu 3,5,5,6 tetrametil, berarti di nomor 3 kita buat juga cabang 1 jadi CH3. Lalu di nomor 5 kita buat cabang 2 atas bawah jadi CH3 dan di nomor 6 kita buat 1 cabang metil CH3 ke bawah. Lalu yang terakhir yaitu asam 3 etil 2,3 dimetil oktanoat. Oktanoat ini berarti 8. Nah, kita buat cabangnya dari buat 8, terus di paling akhirnya yaitu COH COOH gitu ya.
Terus kita buat cabangnya 3 etil, berarti di nomor 3 kita buat cabang ke bawah atau muka atas, ini ke bawah itu buat 2 gitu etil, jadi CH2 CH3 ke bawah. Terus 2,3 di metil, berarti kita buat cabang metil 2, yang pertama di nomor 2 ke atas CH3, terus yang terakhir di nomor 3 juga di atasnya yang etil, di atasnya cabang etil, jadi CH3. Nah, jadi itu merupakan penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai penyelesaian 5 soal kimia dasar. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dari yang telah saya jelaskan. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.